Dulu itu motivasinya apa, Mas? Waktu cari penghasilan sendiri masa muda itu? Selain untuk tambahan diri sendiri, juga membantu untuk penghasilan orang tua, Oh, untuk gitu. biar dapur ngebul lah orang tua. Mas Firman berapa bersaudara kah? Saya paling tua, 3 saudara. 3 bersaudara, anak pertama ya. Betul. Di luar rumah, modal kopi, modal rokok, Rokok. nongkrong, Itu pikirannya cari kemana-mana. inspirasi ya. Ya, Iya, betul. iya, 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 iya. Ternyata fakta teman-teman. Saya pikir konten-kontennya itu cuman apa namanya ya, cuman sekedar konten. Ternyata memang secara prakteknya saya jumpai di Mas Firman nih. Betul, Mas. Itu mulai zaman Roberto Carlos sampai Beckham ngikutin terus. Sampai sekarang Vinicius, Mbappe masih ngikutin. Jadi kira-kira kalau misalkan Mas Firman ketemu sama Mas Firman yang dulu nih, Mas Firman nih masih zaman sekolah, kok sudah cari-cari kerja sendiri, misalkan apa pesan-pesan yang mau disampaikan untuk Mas Firman yang dulu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Pamungkas di acara podcast dari balik pintu kantor. Selamat datang kembali di podcast dari balik pintu kantor, teman-teman. Kita akan ngobrol dengan sosok penting, seorang leader dari kontraktor yang memastikan area kerja dalam kondisi yang bersih dan kita semua dapat bekerja dalam keadaan yang nyaman. Dan langsung saja kita dengarkan kisahnya. Semoga dapat menjadi inspirasi dan menjadi motivasi buat rekan-rekan semua. Langsung saja kita sambut Mas Firman. Selamat datang Mas Firman. Siap, Mas Doni. Terima kasih telah mau hadir dan mengisi sesi sharing di podcast dari balik pintu kantor ini ya. Boleh perkenalkan diri dulu Mas Firman? Simpel aja, Mas. Saya Firman saya dari Aviako, memegang area kilometer 13. Itu aja mungkin singkat. Kenalannya singkat aja ya teman-teman ya. Saat ini sebagai leader di Aviako ya. Iya, benar, Mas. Untuk handle project atau pekerjaan di KM 13. KM 13. Seperti itu. Bagaimana kisah awalnya Mas Firman itu ketika mendapat kesempatan menjadi leader di sini? Oke, sebelumnya saya kan kemarin ngelamar di Aviako itu sebagai painting. Nah, tapi di CV saya itu ada pengalaman sebagai leader di tempat sebelumnya lah. Jadi ditawarkan sama kantor Aviako lebih cocok di sini sebagai pengawas area. Awalnya jadi painting ngelamarnya. Jadi pengalaman itu memang sangat berharga ya Mas ya? Sangat berharga, Mas. Ya, pengalaman adalah guru terbaik, itu memang dapat dibuktikan gitu ya, sebagai selain juga menambah apa namanya di dalam CV kita, kemudian dari pengalaman itu juga bisa diterapkan seterusnya gitu ya. Bener, Mas. Saya dapat kabar nih Mas, boleh diceritakankah kapan pertama kali Mas Firman itu ceritanya sejak muda itu sudah mulai mencari penghasilan sendiri itu Mas? Ya jujur aja kan saya lahir dari keluarga kurang mampu. Jadi waktu sekolah itu sudah mulai bekerja lah. Pernah bekerja di toko kain. Itu sambil sekolah, Mas. Toko kain, baru ikut event organizer, loading in, loading out, itu bangun panggung apa segala macam. Saya yang support juga, support waktu lagi sekolah. Dulu itu motivasinya apa Mas? Waktu cari penghasilan sendiri masa muda itu? Selain untuk tambahan diri sendiri, juga membantu untuk penghasilan orang tua. Untuk gitu. biar dapur ngebul lah orang tua. Mas Firman berapa bersaudara kah? Saya paling tua, 3 saudara. 3 bersaudara, anak pertama ya. Iya. Tantangan apa Mas yang menjadi apa namanya kendala pada saat Mas Firman dulu ngawalin untuk mencari penghasilan sendiri itu? Ya pastinya lingkungan ya. Kebetulan saya beberapa kali berpindah tempat bekerja lah. Nah, lingkungan itu selalu berbeda-beda. Karakter tim kita berbeda-beda. Jadi gimana caranya kita menyikapi di area lingkungan baru, harus bisa cepat beradaptasi loh. Pembelajaran apa yang masih Mas Firman kenang sampai dengan sekarang? Sama mungkin sama orang awam lainnya, jangan cepat menyerah. Intinya jangan dengerin omongan-omongan orang yang gak perlu didengar lah. Tetap sama pendirian kita, tujuan kita itu apa.
Oke. Kemudian untuk pengalaman berkesan yang sudah atau yang pernah dialami Mas Firman selama ini apa itu Mas? Banyak sih mas. Salah satunya yang paling berkesan menurut Mas Firman dan paling teringat lah, terkenang. Ya pertama bisa punya keluarga kecil ya di rumah. Ya sampai sekarang sudah alhamdulillah punya anak 3. Itu salah satu yang udah kebayang lah dulu di masa-masa muda saya yang kurang enak lah didengar kan. Sekarang sudah punya istri, punya anak 3 tuh salah satu goal saya juga gitu kan Iya. yang udah kebayang. Pencapaian luar biasa Iya. ya selama ini. Umur Mas Firman berapakah? 31 31 tahun. Kelahiran tahun 94 94 bulan. November. Berarti kurang lebih aja gitu ya. Iya. Tapi kayaknya lebih tua saya lah sedikit. Kemudian apa strategi atau kebiasaan kerja yang menurut Mas Firman membantu Mas Firman sampai dengan pencapaian sejauh ini? Ya itu tadi mas, kita jangan dengerin kata-kata orang yang kurang baik, baru sering introspeksi diri juga, baru mengalir sih, mengalir aja di lapangan seperti apa. Jadi diri sendiri, jangan, contohnya barang aja, kalau kita beli yang KW pasti lebih rendah daripada yang asli kan Kualitasnya. Jadi kita harus jadi diri sendiri yang asli, jangan niru-niru orang lah, harus jadi diri sendiri. Oke. Oke, baik Mas Firman. Sekarang kita ada di segmen JSEA, jawab soal esai dari audiens. Yang pertama, bagaimana cara Mas Firman menjaga semangat kerja dalam dunia kerja nih? Pastinya ya karena kita kepala keluarga ya, ada yang menanti di rumah, ya secara materi pasti harus bawa pulang uang lebih ya kan, pasti itu jadi semangat juga ngelihat ketika kita pulang, ngelihat anak harus dia lebih dari kita. Itu salah satu motivasi saya juga biar bisa menjadi lebih baik dari saya kan, otomatis saya harus mencari yang lebih lah, penghasilan yang lebih. Anak paling tua usia berapa? 4. 4 tahun. Kedua, 2 tahun. Yang ketiga? 3 bulan. Oh, berarti 3 bulan yang lalu ya baru lahiran ya. Alhamdulillah, selamat. Apakah ada sosok mentor sampai dengan Mas Firman menjadi seorang leader saat ini? Sejak awal Mas Firman meniti karir ataupun mencari penghasilan semasa muda dulu sampai sekarang, kira-kira ada sosok mentor kah yang mendampingin atau yang sering kadang-kadang Mas mintain arahan atau Ibu sih. ibu ya? Dia satu aja pesannya, yang penting jujur, kerja yang benar, itu aja motivasinya. Selebihnya pasti diri saya sendiri. Biasa itu kalau malam mas ngerokok depan rumah sambil ngopi, nah itu banyak tuh inspirasi yang muncul. Jadi diri saya sendiri juga jadi motivasi tuh, karena kita melamun ngerokok itu bukan berarti kosong ya, ada yang dipikirkan itu. Iya. Jadi kayak orang tua kebanyakan ya kayak di konten-konten dia di luar rumah modal kopi, modal rokok, nongkrong, itu pikirannya cari inspirasi ya. Iya. Iya. Ternyata fakta teman-teman. Saya pikir konten-kontennya itu cuman apa namanya ya, cuman sekedar konten. Ternyata memang secara prakteknya saya jumpai di Mas Firman nih. Malam-malam lagi hening, kesunyian malam, modal kopi sambil rokokan, ternyata sedang mencari inspirasi. Ujangan-ujangan yang tiba-tiba mendadak masuk itu di malam hari itu mas, ketika ngerokok sambil ngopi itu. Iya. Siap, mantap, luar biasa. Ngomong-ngomong nih Mas Firman juga seorang Madridista, saya dengar-dengar ini. Betul mas, itu mulai zaman Roberto Carlos sampai Beckham ngikutin terus, sampai sekarang Vinicius, Mbappe masih ngikutin. Iya. Jadi kira-kira kalau mulai zamannya Roberto Carlos itu tahun berapa tuh mas? 2000-an gitu, 2099 sampai 2000-an. Iya, awal 2000-an ya. Oke. Itu Los Galacticos pertama berarti ya. Ada Beckham, Roberto Carlos, Ronaldo Gundul, Luis Figo, Guti Hernandez. Wah, kebetulan saya juga Madridista teman-teman, jadi nyambung kalau ngobrolin tentang Madrid. Terus sudah sempat gabung di Madridista Balikpapan belum pada saat ini mas? Tempat masih bujang tentunya kan kalau ngikut-ngikut komunitas itu. Di tahun 2016
2013. 2012 2013. Ya, itu awal-awalnya Madrid Balikpapan lah itu teman-teman. Sudah sempat punya kenalan siapa aja tuh Mas di Madrid tuh Mas? Banyak sih, ada kayak Mbak Ecot, Hmm. ya kan. Kayaknya Mas Doni kenal tapi kita jarang tegur sapa kayaknya. Iya, sepertinya itu. Karena memang ya sama seperti Mas Firman ya, komunitas dulu fans club itu semasa muda aja apa namanya getol-getolnya gitu kan, kumpul dengan teman-teman kopdar, main futsal bareng, nobar ya kan, dibela-belain subuh-subuh kita keluar Iya. dini hari ya kan untuk nonton bareng. Semenjak ada keluarga ya mulai sudah kurang-kurangin ya kan. Sekarang saat ini kita monitoring dari rumah aja ya kan aktivitas teman-teman di apa namanya grup WhatsApp seperti itu. Ada pemain idola dari Real Madrid yang sampai saat ini menjadi apa ya, entah inspirasi atau yang diidolakan sama Mas Firman? Pastinya Ronaldo. Kebetulan kalau saya main bola juga posisi kiper Mas, jadi pastinya Casillas sih. Iker Casillas ya. Casillas. Ya, karena memang Iker Casillas termasuk dalam Los Galacticos juga Ya, kan betul. di awal ya. Ada Casillas kipernya, kemudian di belakang ada Ivan Helguera dan seterusnya lah ya. Terlalu panjang nanti Panjang podcastnya kalau kita bicarakan di sini ya kan teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen pembahasan tersendiri terkait dengan kami yang Madridista ini, silakan tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Kalau ada yang pengen tahu. Apa pesan Mas Firman untuk anak muda yang saat ini sedang meniti karir atau sedang mencari pekerjaan? Percaya sama diri sendiri, terus ingat tujuan kalian tuh apa untuk kedepannya. Jangan berkaca dengan orang lah. Kan orang tuh beda-beda Mas. Kadang ada yang di atas, ada yang di bawah. Tujuan kita itu apa dulu? Kita cari itu dulu. Pastikan Fokus pada tujuan ya. Pastikan fokus pada tujuan kita apa. Ya. Kalau misalkan Mas Firman ketemu sama Mas Firman yang dulu nih, Mas Firman nih masih zaman sekolah, kok sudah cari-cari kerja sendiri, misalkan, apa pesan-pesan yang mau disampaikan untuk Mas Firman yang dulu nih? Pastinya jangan terikut arus dengan, ya saya sempat ikut kenakalan remaja dulu lah Mas. Ya kan? Jangan sampai, ya kalau bisa jangan sampai flashback ke sana lagi lah. Kayak minum-minum apa segala macam itulah. Pokoknya buruk dulu. Jangan sampai ya itulah terulang lagi. Biasanya kan kalau masih remaja itu gampang ikut arus. Iya. Lingkungan, ya kan, Ikut teman. Karena memang mau lihat siapa dia, lihatlah teman terdekatnya gitu ya. Terakhir, harapan dari Mas Firman terkait dengan karir atau kehidupannya Mas Firman ke depan seperti apa? Kalau bisa, goal saya itu malah anak saya ya. Kalau bisa lebih dari bapaknya, itu aja saya. Ya, harapannya ya. Kalau kayak saya kan sudah yang ikutin arus aja kalau sudah saya Mas. Apalagi umur-umur 30 up itu udah sulit lah cari kerja Mas ya. Biasanya kan orang yang nyari yang baru-baru lulus ya kan. Kalau seumuran 30 kayak kita mungkin kan ke Mas Doni juga agak sulit lah sama yang baru-baru lulus. Seperti kebanyakan harapan orang tua ya, Iya. pengen anak-anaknya punya kehidupan yang lebih layak daripada orang tuanya. Kalau kita sudah layak, anaknya lebih layak lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan podcast kali ini dari narasumber Mas Firman, seorang leader dari kontraktor ya. Kemudian dengan kegigihannya sejak remaja mencari penghasilan sendiri untuk membantu orang tuanya menghidupi keluarganya karena beliau juga kebetulan anak pertama dan tentunya pengen kompor di dapur terus mengebul. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Balik Pintu Kantor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firman. Sama-sama.